Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Pahlawan Alkitab dan kita sudah masuk ke seri yang ke-94, di mana kita akan sama-sama menyaksikan kisah perjalanan dan pelayanan Yesus Kristus bagian yang ke-12, di mana kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana Yesus terangkat naik ke surga. Dan dikisahkan bahwa 40 hari setelah kebangkitannya dan 10 hari sebelum hari Pentakosta, maka Yesus menampakkan diri kepada sejumlah murid. Dan ini ditulis dalam Markus 16 ayat 19 sampai 20, kemudian Lukas 24 ayat 44 sampai 53, kemudian Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8, dan kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat 50 dan 51 saja. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bagaimana Yesus menyatakan dirinya pada banyak muridnya, dan Yesus menepati janjinya untuk naik ke surga. Dan setelah kenaikan dari Yesus Kristus ke surga, Yesus juga masih menampakkan dirinya kepada Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus dalam perjalanan ke Damaskus. Dan ini diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6, lalu Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 10, Kisah Para Rasul 26 ayat 12, dan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca beberapa ayat, yaitu dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Ayat 5, jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan kita juga akan membaca kisah bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Paulus sebagai rasul yang terakhir. Dan ini kita akan baca dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 9. "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan
dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bagaimana kisah dalam 1 Korintus 15 ayat 1-9 menyatakan bahwa Paulus berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Yohanes, dan ini merupakan kisah yang tercatat dalam kitab Wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Yohanes. Dan kita akan baca dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Demikianlah kisah bahwa Yesus setelah naik ke surga masih menyatakan diri dan menampakkan diri kepada Paulus dan juga kepada Yohanes. Dan inilah membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup, naik ke surga. Lalu, apa yang menjadi keteladanan Yesus Kristus dari kisahnya bagi kita semua yang kita sudah dengar mulai bagian pertama sampai dengan bagian yang ke-12 ini? Kita melihat bahwa selama di muka bumi, Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia dan melakukan berbagai macam pelayanan yang bisa kita bagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, menyebarkan ajaran tentang kerajaan Allah, menyatakan kasih Allah, dan mengajarkan tentang hidup yang kekal. Ada dalam Matius 5-7, Lukas 10 ayat 25, dan Lukas 8 ayat 1. Yang kedua, Yesus memberikan pengampunan akan dosa dalam Lukas 7 ayat 37-50. Yang ketiga, Yesus memberikan konseling pribadi yang ada dalam Yohanes 3. Yang keempat, Yesus memberikan pemuritan, mengajar murid-muridnya dalam Lukas 11 ayat 1-5. Lalu yang kelima, bagaimana dalam pelayanan Yesus Kristus itu merangkul dan bergaul dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. Ada dalam Matius 9 ayat 10-11. Bahkan dalam kenyataannya, sejumlah murid Yesus dulunya adalah seorang pemungut cukai. Matius 10 ayat 3, yakni seorang penagih pajak yang dibenci oleh masyarakat karena dianggap kaki tangan penjajah. Yang keenam, pelayanan Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat. Matius 14 ayat 15-21, mengusir roh jahat. Markus 1 ayat 23-26, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Matius 8 ayat 5-13. Yang ketujuh, bahkan mengecam dan menegur para ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang hidupnya menyimpang dari ajaran Taurat yang mereka sendiri ajarkan, dalam Matius 12 ayat 34. Dan yang kedelapan, bagaimana pelayanan Yesus Kristus adalah untuk menebus dosa manusia, Yohanes 3 ayat 16. Di sini kita melihat bahwa keteladanan Yesus Kristus adalah satu keteladanan yang mutlak untuk kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Kristus, meneladani apa yang Yesus sudah lakukan selama dalam dunia ini. Dan kitab Injil yang kita miliki sebagai firman Allah, sebagai Alkitab, sebagai kitab suci, adalah saksi mata dari segala sesuatu yang telah Yesus Kristus firmankan dan kerjakan dalam banyak segi kehidupan selama Yesus Kristus hidup dalam dunia.
bahkan kegiatan dan dasar pelayanan Yesus Kristus ini bisa disarikan dalam Injil Matius, dan jika dirangkum sebagai berikut: demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan, sampai hari ini kita bersyukur bahwa kita masih mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Mari kita meneladani pelayanan Yesus Kristus selama ada dalam dunia ini. Mari kita buka hati kita dan izinkan Roh Kudus untuk mengajar pikiran, hati dengan hikmat, dengan marifat daripada Roh Kudus, supaya kita juga bisa memiliki hati seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan, hati yang rela untuk melayani Tuhan, hati yang terbuka untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Percayalah, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa. Tuhan akan memimpin dan memampukan kita untuk mengajar, untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan, bahkan menyelamatkan banyak jiwa. Orang-orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan akan datang kepada Dia, karena kita melakukan tugas kita untuk mengabarkan Injil dan memuridkan mereka. Itulah keteladanan Yesus Kristus bagi kita semua anak-anaknya. Dan ini adalah karya Allah yang luar biasa, kesempatan dari Bapa kita yang luar biasa, sehingga sampai hari ini Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan kita, dan kita bisa berkata bahwa Yesus Kristus adalah pahlawan Alkitabku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.